Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Semoga kalian sehat semuanya ya. Untuk pertemuan kali ini sejarah Indonesia, kita akan melanjutkan tentang bab 3 ya, yaitu tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Baik, namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Ini untuk kelas 11, baik IPA maupun IPS ya. Baik, siap berdoa. Robi Sidni Ilman Warzuqni Fahman, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita melanjutkan materi yang lalu ya. Jadi kita sampai di pengertian pemerintahan ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pemerintahan. Apa itu pemerintahan ya? Unsur-unsur negara terdiri atas rakyat atau penduduk wilayah pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Pemerintahan merupakan salah satu unsur negara. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayah negaranya. Dalam hal ini, pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan bagi negara. Berdasarkan paparan di atas, pemerintah dalam arti sempit artinya adalah sebagai rezim yang berkuasa atau pelaksanaan undang-undang. Pemerintahan dalam arti luas yaitu semua lembaga kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di buku kalian bisa kalian lihat ya, di buku pegangan masing-masing itu ada pengertian pemerintahan menurut beberapa ahli ya. Sedangkan selanjutnya adalah pengertian dan pengesahan UUD 1945. Pengertian UUD sebelum melangkah ke pengesahan UUD 45, sebaiknya kalian tahu dulu UUD itu apa. Pada umumnya UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan bertanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. UUD juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Sedangkan pengesahan UUD dengan dibacakannya proklamasi bukan berarti bangsa Indonesia selesai berjuang. Perjuangan tetap ada walaupun bukan dalam bentuk peperangan. Perjuangan dilakukan dengan tujuan membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Setelah proklamasi, PPKI mengadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945. Rapat ini diagendakan untuk membicarakan berbagai masalah. Salah satunya adalah pengesahan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pemerintahan. Apabila ditarik ke belakang, sebelum proklamasi dibacakan, permasalahan UUD itu pernah dibicarakan dalam rapat BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945, di mana pada saat itu rancangan UUD ini tidak langsung disahkan karena menunggu situasi yang tepat untuk memakai UUD ini sebagai landasan negara. Proses penetapan UUD dimulai pada sidang pertama PPKI sehari setelah proklamasi dibacakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat sidang tersebut, Soekarno-Hatta berinisiatif untuk menambah 9 anggota baru, termasuk golongan muda di dalamnya. Golongan muda tersebut antara lain Khairul Saleh, Soekarni, dan Wikana. Hanya saja golongan muda ini tetap menganggap bahwa PPKI adalah buatan Jepang, sekalipun Jepang sudah berada di ambang kekalahannya. Hal ini mengakibatkan para pemuda meninggalkan rapat
sebelum rapat itu dimulai. Selain beranggapan bahwa PPKI adalah buatan Jepang, perselisihan golongan muda dengan Hatta yang sempat terjadi turut menjadi faktor golongan muda untuk meninggalkan rapat. Akhirnya rapat tetap diadakan dan dilanjutkan tanpa kehadiran golongan muda. Rapat diadakan di Pejambon, sekarang Departemen Luar Negeri, di mana sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta memanggil beberapa tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Mr. Kasman, Singodimejo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan. Adapun tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari golongan Islam. Itu anak-anak yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya silahkan diringkas sesuai yang kalian mampu dan kirim kembali di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga kalian sehat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.